Nah, jika mau berbicara mengenai kelemahan di restonya Bose ya, Bose mengidentifikasi kelemahan utamanya itu adalah berada di tikungan. Ya. Ini Bose ambil video dari depan restonya Bose ya, Mas. Nah, ini kelemahannya ini adalah berada di tikungan. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bose Resto Channel guys. Kali ini Bose akan membahas mengenai analisa kekuatan dan kelemahan Bose Resto ya, atau kalau kerennya itu pakai analisa SWOT ya guys ya. Analisa SWOT itu adalah kita melihat strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau potensinya ya, serta T atau threat artinya ancaman ya. Stay tune ya guys ya. Ya guys, dimulai dengan analisa kekuatan terlebih dahulu ya guys ya. Kalau menurut Bose ini, kekuatan restonya Bose ini ya, utamanya itu adalah tentang tempat lah guys ya. Jadi kekuatannya Bose ini ada di tempatnya, karena tempat ini termasuk melingkupi dari lokasi yang pertama ya. Lokasinya ini paling dekat dengan Candi Borobudur guys. Paling berjarak sekitar 1 km dari Borobudur. Ini manajernya nih. Aman Rut. Satu rombongan 2 bareng toh. Ini manajernya bos ini. Jadi ada 2 rombongan siang ini guys. Oke, kembali ke tempat ya guys ya. Jadi kekuatan bos ini utamanya adalah tempat. Tempat yang dimaksud itu pertama adalah lokasi. Lokasinya paling dekat dengan Candi Borobudur, yaitu sekitar 1 km saja dari Candi Borobudur. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan tempat itu adalah luasannya guys. Jadi restonya Bose ini luasannya lumayan, bisa memuat banyak bis ya. Ya sekitar 20 pernah kalau nggak salah ya guys ya, bis masuk ke sini. Nah, itu tempatnya. Yang kedua adalah luas parkiran. Kemudian untuk tempat lagi berkaitan dengan tempat. Yang ketiga itu adalah fasilitas yang mumpuni guys. Selain parkiran itu, kamar mandinya banyak 36, dan musolanya di sebelah sana itu guys, itu luas guys, sekitar 10x10. Itu muat lah untuk banyak orang ya. Itu tentang tempat. Pilihan yang ketiga guys, restonya Bose ini kan konsepnya konsep alami ya. Banyak pepohonan di area restonya Bose. Itu keutamaan itu, yang pertama tuh strengthnya tentang tempat guys ya, utamanya tentang tempat. Terus yang kedua baru mungkin mengenai menu-menu ya, mengenai menu-menu andalan di sini yang makanan khas Jawa ini juga. Ini Pak driver ini udah Pak ngopinya. Enggak. Itu Pak driver. Ya itu yang kedua, itu strength-nya itu adalah masakan-masakan Jawa ya, tradisional Jawa. Ini juga andalan tempat Bose guys. Bose daerah Borobudur guys. Kami ini ya, resto Bose itu menyediakan masakan khas Borobudur. Contohnya adalah ikan beong. Ikan beong itu khas Borobudur, itu juga kekuatan. Kemudian menu-menu yang lain masuk kalkun, ada puyuh, ada burung dara, belut, itu juga menjadi kekuatan kedua guys ya. Selain tempat itu juga masakan atau menunya ya. Nah kemudian yang ketiga itu kekuatannya menurut Bose itu adalah harganya ya. Harga itu kompetitif guys. Ini kami untuk menengah dan ke
atas. Jadi kelasnya kelas menengah dan ke atas. Masih terjangkau lah guys, itu untuk misalkan satu orang itu masih 50.000 ya, masih bisa lah di sini ya guys ya. Nah itu kekuatan itu paling tidak ada 3 itu guys ya. Pertama adalah tempat, yang kedua itu tentang masakan-masakan khasnya sini, dan yang ketiga itu tentang harga. Itu guys, itu tentang kekuatannya ya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang kekurangan atau weakness-nya. Nah, jika mau berbicara mengenai kelemahan di restonya Bose ya, Bose mengidentifikasi kelemahan utamanya itu adalah berada di tikungan ya. Ini Bose ambil video dari depan restonya Bose ya, Mas. Nah, ini kelemahannya ini adalah berada di tikungan. Artinya ketika berada di tikungan ini kan orang agak sulit ya untuk mencarinya atau menemukan restonya Bose secara visual ya, karena ini berada di tikungan guys. Namun demikian bukan berarti kelemahan itu tidak bisa diatasi guys ya. Itu harus diatasi. Setiap kelemahan yang kita miliki harus diatasi guys ya. Salah satunya adalah Bose memasang pelang yang besar sekali di sini. Terlihat di situ ya, pelangnya Bose gede banget itu. Terus di sana seberang jalan itu ada tanda hitam juga itu guys. Nah, itu ada pelang juga masuk itu Panglipuran. Jadi dari jauh orang dari daerah timur sana ya, itu sudah bisa melihat oh restonya di sebelah kanan, berarti sudah mengambil ancang-ancang untuk masuk ke kanan ya. Kemudian mengatasi yang berikutnya guys, ini Bose memasang, nah, itu ada lampu kayak lampu hazard warna kuning ya. Ini terus ada running text itu juga berfungsi kalau malam sebagai penanda restonya Bose. Itu guys ya. Ya itu. Ya, jadi mengatasi kelemahan adalah memberikan tanda yang besar sehingga orang tetap bisa mengenali restonya Bose ya. Dan juga ini di sebelah sini juga ya. Tuh guys, restonya Bose di bawah itu. Nah, di sini juga kelihatan tuh. Jadi di sebuah temboknya sini, ini adalah dulu kafenya Bose. Ini juga diberikan tulisan besar guys. Ya, sehingga dari jauh itu sudah orang diharapkan dah notice ya dengan tulisan-tulisan yang menarik gitu. Baik warnanya dan juga termasuk menu-menunya ya. Dan andalannya yaitu asli khas Borobudur. Jadi ini masakan-masakan khas daerah Borobudur sini guys. Itu guys ya mengenai kekurangan di restonya Bose ya, termasuk posisi di bawah itu juga harus diakali dengan diakali dengan pintu masuk yang smooth ya. Ada itu pintu masuknya ya, turun ke bawah itu jadi smooth. Untuk parkir juga mudah walaupun posisi di bawah, tapi lebar jalan akses masuk itu ada sekitar 10 meter guys, jadi memudahkan orang untuk masuk ke dalam area parkiran ya guys ya. Yaitu cara mengatasinya, termasuk guys cara mengatasi di tikungan ya, lokasi di tikungan itu adalah juga memasukkan di dalam Google Map ya. Jadi orang kalau mau mencari restonya Bose itu tinggal ketik aja di Google ya, di Google itu Google Maps, nanti akan diarahkan oleh Google Maps. Itu solusi terbaik menurut Bose untuk mengakali ketika resto kita itu berada di tikungan atau mungkin tidak terlihat dari jalan. Itu guys ya tentang kekurangan. Untuk opportunity-nya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ayo kita sambil nanti datang ke tetangga sana, arah dekat itu. Nah, berbicara mengenai opportunity guys, atau peluang ya, peluang atau potensi-potensi yang baik di restoran Bose ini berkaitan dengan dekat area wisata Candi Borobudur ya guys. Itu peluang terbesar ya, dimana tidak ada lagi resto sebesar ini ya. Jadi
Dan peluang yang lainnya, ya dia peluang kan karena memang ada Candi Borobudur. Yang kedua adalah akan dibangunnya jalan tol Bawen Yogyakarta melewati dekat Borobudur sini, area Borobudur sini guys. Jadi 2023 rencananya itu akan ada rencananya sudah ada jalan tol ya guys, yaitu Bawen Jogja melewati Candi Borobudur, daerah dekat Candi Borobudur sini guys. Ya, dan ditargetkan juga sekitar 4 juta pengunjung setahun itu untuk wisatawan yang berkunjung ke kawasan Candi Borobudur. Tentu itu sebuah potensi yang besar dan peluang yang besar guys ya, dan perlu kita sambut dengan sebaik-baiknya. Ya itu peluang terbesar adalah rencana dibangunnya infrastruktur berupa jalan tol ya guys ya. Itu sebuah peluang yang bagus gitu. Dan kemungkinannya akses di depan restonya Bose ini ya, di akses di sini nih besok adalah merupakan jalan akses utama dari dan menuju ke Candi Borobudur. Itu guys ya tentang opportunity-nya. Sedangkan kalau menurut Bose tentang threat atau ancamannya guys ya, ancamannya itu kalau menurut Bose ya kemungkinan akan ada pesaing utama di restonya Bose ini, yaitu threat atau ancaman. Ancaman itu kan lebih dari luar ya. Jadi ketika orang melihat nih kan lumayan nih guys, ini belum ramai ini hari Minggu ya guys ya. Ini belum ramai, ini situasi seperti ini mobil umumnya ada 1, 2, 3, 4, 9 mobil ya, 2 bis besar. Ini belum ramai guys, ini karena masa pandemi ya. Kalau ramai guys, ini penuh nih guys. Ya jadi ini juga memicu pengusaha lain untuk ikut serta meniru konsepnya Bose Resto guys. Ya jangan salah. Dan itu sebuah ancaman juga sebenarnya. Dan di seberangnya sini nih ya, di seberang sini nih, area seberang sini guys, area seberangnya Bose persis ini, dengar-dengar itu sudah diincar oleh investor juga ya. Investor juga itu mau membuka rest area di sini ya, otomatis itu juga head to head nanti sama Bose kalau memang jadi membuka di sini. Tapi ya namanya usaha ya, kita harus siap menghadapi persaingan. Selama persaingan sehat ya tidak apa-apa ya guys. Ya jadi ini dengar-dengar Bose ini udah ada yang menyiapkan ini investor ini dengan dana yang lumayan besar membuat rest area dan toko oleh-oleh di sini. Ya itu adalah ancamannya. Nah terus kalau menurut versinya Bose, bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Gitu kan? Mungkin ada yang bertanya ancaman yang kalau menurut Bose, cara paling ampuh untuk mengatasi ancaman adalah menguatkan kekuatan kita, strength kita, dan mengatasi kelemahan kita. Itu adalah cara paling efektif. Jadi strength kita adalah tadi itu disebutkan masalah tempat, kemudian masakan, dan juga harga. Ya kita harus optimalkan guys. Kalau perlu tempat ya kita buat lebih luas lagi gitu ya. Dan Bose alhamdulillah guys, ini dalam proses perluasan juga guys. Itu sampai belakang, alhamdulillah sampai belakang sana. Nanti bisa dilihat di video vlog di Bose Resto channel ini guys, ada itu yang dilihat dari drone ya. Anda mungkin cari nanti di video listnya. Nah itu Bose juga berusaha untuk selalu berinovasi, memperkuat strength-nya gitu ya. Masakan tetap kita pertahankan rasanya, kalaupun kita tingkatkan, dan juga harga juga kita yang kompetitif. Itu solusinya itu guys. Dan juga berarti untuk promosi online untuk mengatasi weakness-nya Bose karena berada di tikungan, itu juga harus diatasi, yaitu menggunakan biasanya menggencarkan metode marketing online. Sehingga dengan metode online tersebut pelanggan itu mudah untuk mencari lokasi restonya Bose. Itu saja ya mungkin sharing Bose kali ini yang berkaitan dengan analisa SWOT, sederhananya analisa kelebihan dan kekurangan terhadap restonya Bose sendiri. Dan mungkin bagi Anda ya para pebisnis kuliner juga sebaiknya menganalisa kelebihan dan kekurangan usaha Anda juga, sehingga Anda bisa untuk selalu survive dan berkompetisi dengan bisnis kuliner yang lainnya. Semoga ada manfaatnya bahasan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada saran, masukan, kritik, komentar, silakan ketikkan di kolom komentar. Apabila Anda suka, silahkan tanda jempol dan bisa di-share ke rekan-rekan Anda atau link-link Anda. Dan apabila Anda ingin selalu mengikuti channelnya Bose Resto ini, tempat sharing Bose Resto yang 16 tahun menggeluti bidang kuliner, silakan subscribe. Demikian saja, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Madyang.